Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak Umi, pelajaran kita pada hari ini yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Umi harap anak-anak Umi semua mau mendengarkan agar mengerti dengan pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak Umi, sekarang coba perhatikan bukunya halaman 119. Ayo berlatih. Ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Mari kita mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Nih contoh soalnya ya. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, jawabannya anak-anak Umi masih ingat kan dengan perkalian yang sudah kita pelajari sebelumnya? Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Maka dalam waktu 2 bulan banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Dalam perkalian ditulis dengan 2 dikali 120 sama dengan 240. Berlaku juga sifat pertukaran, yakni 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. Baik anak-anak Umi, sekarang untuk kita lebih memahami tentang perkalian, Umi meminta anak-anak Umi untuk mengerjakan soal yang ada di buku halaman 121 dan 122. Di sana ada 3 buah soal cerita. Anak-anak Umi kerjakan latihan tersebut di buku latihannya ya. Baik anak-anak Umi, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Coba perhatikan bukunya halaman 125. Kemarin kita kan sudah mempelajari tentang pertumbuhan hewan dan perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakannya pun juga berbeda-beda. Nah, di gambar halaman 125 ini adalah gambar yang menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah anak-anak Umi, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran 5 ya. Coba lihat bukunya halaman 131. Nah di sana kita lihat gambar daur hidup seekor katak. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu, kemudian berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, dan katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah anak-anak Umi, hari ini kita sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut dan ada juga orang yang tidak berani seperti pada gambar yang ini. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Nah, tugas anak Umi selanjutnya yaitu tuliskanlah saran untuk temannya agar lebih berani untuk memegang hewan dan tulis di buku latihannya ya anak Umi. Sarannya boleh bebas, terserah anak Umi saja. Yang penting
ajakan agar temannya lebih berani. Nah, memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik anak-anak Umi, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 6 di halaman 136. Nah, di sana anak-anak Umi bisa melihat gambar pertumbuhan nyamuk. Nah, nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Kemudian ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Oleh karena itu, kita harus membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, anak-anak Umi, ini adalah contoh poster. Poster tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga yang sehat. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Nyamuk sangat senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Makanya kita harus menjaga lingkungan dan penampungan air di sekitar rumah kita agar tidak dijadikan tempat berkembang biak oleh nyamuk. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan untuk menjaga kesehatan kita. Nah, untuk latihan anak-anak Umi yang terakhir, yaitu coba lihat bukunya halaman 139. Di sana ada 2 buah contoh sikap yang tidak baik kita tiru. Nah, sekarang anak-anak Umi silahkan ditulis sarannya. Jika ada teman atau tetangga kita yang melakukan hal ini, apa yang sebaiknya kita sampaikan sarannya kepada mereka? Kita sampaikan saran dengan cara yang sopan dan santun. Baiklah anak-anak Umi, cukup sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Umi harap anak-anak Umi semua dapat mengerti dan mau mengerjakan latihan yang Umi berikan. Umi akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.